Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Negara kita Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Maka dari itu, kita patut bersyukur karena kita semua bisa menikmatinya. Apakah kamu tahu jenis makanan tradisional ini? Ya, ini adalah comro dan peyem, salah satu makanan tradisional khas Bandung yang menggunakan singkong sebagai bahan dasarnya ya. Nah, walaupun bahan dasarnya sama, tetapi ternyata produk yang dihasilkannya bisa berbeda ya. Kenapa? Karena pengolahannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda. Makanan tradisional Indonesia itu sangat beragam ya, dan membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya. Nah, sekarang simaklah ibu akan bercerita tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, sudah siap? Ya, judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salma. Siap ya? Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Ini adalah paragraf pertama. Yuk, sekarang kita sama-sama tentukan ya, yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang gagasan pokok? Ya, gagasan pokok itu adalah ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Biasanya gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Nah, untuk paragraf 1 ini gagasan pokoknya adalah, ya betul, kota Jakarta akan berulang tahun ya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah yang mana coba? Ya, gagasan pendukung itu biasanya terdapat pada kalimat kedua dan seterusnya. Di paragraf ini, gagasan pendukungnya adalah Mak Salma menerima banyak pesanan, kemudian pembuat dodol Betawi, ada festival Betawi, dan juga makanan Betawi menjadi jajanan ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan. Laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dia lakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Ya, ini kita sudah sampai di paragraf 2. Gagasan pokok paragraf kedua ini adalah Mak Salma bekerja keras. Kemudian gagasan pendukungnya membuat adonan dodol, membutuhkan kerjasama. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf 3. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya.
memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, tadi kan sudah Ibu bantu ya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 dan 2. Untuk paragraf 3 ini kalian tentukan sendiri ya. Oke. Dari cerita yang Ibu bacakan tadi, kita dapat melihat sikap kerjasama yang dilakukan oleh Mak Salmah dan tetangganya. Kerjasama itu memberikan banyak manfaat ya. Apa saja manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan tentu akan menjadi lebih mudah ya. Kemudian pekerjaan akan lebih cepat selesai, menumbuhkan sikap persatuan, dan mempererat tali persaudaraan. Ya. Nah, bagaimana denganmu? Pernahkah kamu bekerja sama? Tentu pernah ya. Pasti ya, walaupun itu mungkin ada di rumah atau di sekolah ya. Nanti kalian bisa menceritakan pengalaman bekerja samamu itu ya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita ya. Jadi kerjasama itu tidak harus dengan suku yang sama ataupun dengan jenis kelamin yang sama ya. Oke. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Nah, kita harus mensyukurinya. Ada banyak sekali rumah adat di Indonesia ini ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada rumah gadang, itu rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian ada rumah adat Bangka Belitung, rumah Balai Batak Toba, itu berasal dari Sumatera Utara ya. Kemudian ada juga rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Kemudian rumah adat Tongkonan, yang ini berasal dari Sulawesi Selatan atau dari suku Toraja. Kemudian ada juga Baileo, rumah adat Provinsi Maluku ya. Ini salah satu contoh saja dari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia ya. Nah, selain rumah adat, ternyata makanan juga banyak ya. Tadi, apakah makanan tradisional itu hanya comro dan peyem saja? Tentu tidak ya. Pasti di setiap daerah memiliki makanan khas sendiri ya. Begitupun dengan nasi ya. Ternyata banyak juga nasi yang dikemas menjadi beberapa makanan khas daerah masing-masing ya. Contohnya, yang ini ada nasi jamblang, ini adalah khas dari Cirebon. Nama jamblang ini berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon ya. Kemudian ada juga nasi pecel, ini merupakan sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ada juga lontong sayur. Lontong sayur ini sangat mudah ya kita temui di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Biasanya kita makan ini sebagai menu sarapan ya. Terus ada juga nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Ini adalah makanan favorit di Yogyakarta ya. Ya, Indonesia ini kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan. Juga ternyata memiliki ribuan jenis makanan tradisional ya. Nah, makanan tradisional ini berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan ini merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Apakah kalian bangga dengan kekayaan budaya Indonesia? Nah, ya, salah satu wujud kebanggaan kita terhadap kekayaan budaya Indonesia adalah dengan cara mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut ya. Pernahkah kamu mencoba makanan tradisional? Jika pernah, coba nanti ceritakan pengalamanmu ya dalam bentuk tulisan. Nah, kita lanjutkan ya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat sebagai
cara untuk menawarkan makanan tersebut ya. Suaranya sangat nyaring terdengar ya. Nah, ingatkah kamu bahwa bunyi itu memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Ada media untuk perambatan bunyi ya, itu medianya ada udara, zat cair ataupun benda padat ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk sifat bunyi lainnya, yaitu bunyi dapat memantul dan bunyi dapat diserap. Nah, sekarang kita lakukan percobaan ini ya. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya adalah untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang akan kita pakai adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dua tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak ya. Langkah kerjanya, yang pertama, susun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu, dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Nah, apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji itu? Kemudian yang terakhir, minta temanmu untuk memegangi piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Nah, kemudian coba apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum tersebut atau tidak. Ya, percobaan ini sudah Ibu lakukan juga ya, tapi supaya kalian bisa lebih paham, kalian bisa melakukan percobaan ini secara mandiri ya. Sekarang Ibu akan bantu untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Suara arloji akan terdengar lebih keras ya. Kemudian, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah suara akan menjadi lebih pelan. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring ya. Kesimpulan dari percobaan tadi adalah bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Dan yang terakhir, bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kamu mengerjakan tugas ya. Apa saja tugasmu? Yang pertama, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3 dalam bacaan dodol buatan Mak Salmah. Itu ada di halaman 132. Kemudian membuat laporan percobaan. Ada di halaman 137. Itu laporan percobaan yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, menuliskan pengalaman makan makanan tradisional yang pernah kamu coba. Ada di halaman 134. Dan yang keempat, menceritakan pengalaman bekerja sama, halaman 143. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini telah selesai ya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.